Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Hukum Bernoulli adalah hukum yang menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume di sepanjang suatu aliran fluida adalah konstan. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Bernoulli sendiri berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya terkait dengan fluida mekanis dalam sebuah tulisan berjudul Hydrodinamika. Nah, salah satu pemikirannya yang penting dalam bidang fisika adalah prinsip Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran fluida karena tekanan. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya semakin kecil. Dan begitupun sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka semakin besar tekanannya. Nah, pada penelitian ini, kami akan menerapkan hukum Bernoulli air mancur heron. Apa sih air mancur heron itu? Air mancur heron itu adalah alat sederhana yang dapat menghasilkan air mancur yang tinggi. Air mancur heron bekerja berdasarkan hukum Bernoulli. Karena ketika air di dalam botol pertama dipompa, air akan mengalir ke dalam sedotan. Nah, aliran ini akan menyebabkan tekanan udara di dalam botol pertama berkurang. Hal inilah yang menyebabkan tekanan udara di dalam botol kedua meningkat. Perbedaan tekanan ini yang menyebabkan air di dalam botol kedua mengalir ke atas melalui sedotan. Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa air dapat mengalir tinggi ke atas? Ini biasanya terjadi karena ada beberapa faktor. Salah satunya yaitu dari faktor persamaan V sama dengan akar 2G dalam kurung H1-H2 sama dengan akar 2 delta P per rho. Dengan keterangan V kecepatan fluida, G adalah percepatan gravitasi, H1 dan H2 adalah ketinggian suatu fluida, delta P adalah perbedaan tekanan, dan rho adalah massa jenis fluida. Nah, dari persamaan tersebut dapat kita lihat bahwa air yang dipancurkan akan semakin cepat jika perbedaan tekanan fluida pada botol B dan C semakin besar. Untuk menimbulkan efek air mancur, itu diperlukan kecepatan air mancur yang tinggi agar air dipancurkan cukup tinggi. Nah, dari penelitian dan percobaan yang telah kami lakukan, pastinya ada dong kelebihan juga kelemahan dari alat-alat dan bahan yang kami gunakan untuk percobaan. Untuk kelebihannya yaitu percobaan ini sederhana dan mudah dibuat, dapat menjelaskan hukum Bernoulli, dan juga dapat digunakan untuk menghasilkan air mancur. Sedangkan kelemahannya, itu tinggi air mancur itu dibatasi oleh tekanan dengan beberapa faktor volume air di dalam botol pertama, kecepatan aliran air di dalam sedotan dan massa jenis air. Kemudian usia alat. Karena bahan yang mudah rusak seperti plastik dan karet, seiring dengan berjalannya waktu, alat ini dapat mengalami kerusakan. Dan yang terakhir, efisiensi. Air mancur heron itu memiliki efisiensi yang rendah. Artinya, sebagian besar energi yang digunakan untuk memompa air itu tidak digunakan untuk menghasilkan air mancur, melainkan untuk meningkatkan energi kinetik air di dalam sedotan.
Dari penelitian dan percobaan yang telah kami lakukan, kami mendapat kesimpulan bahwa pada sistem akan terjadi keadaan setimbang, yaitu jumlah air yang dikeluarkan sama dengan jumlah air yang dikeluarkan. Kedua, prinsip Bernoulli dapat digunakan untuk menghitung kebocoran pada tangki air serta akan dipraktekkan dengan menggunakan alat sederhana. Yang ketiga, udara dapat dialirkan ke dalam ruangan tertutup. Yang keempat, benda dapat bekerja secara mandiri tanpa memerlukan sumber listrik dari luar tidak terlalu banyak, dan tempat yang istimewa diantaranya adalah air mancur Heron. Dan yang terakhir adalah semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya semakin kecil, dan sebaliknya semakin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka semakin besar tekanannya. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.